Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan bersama Bapak Dosen Pengampu Bapak Farid Ahmadi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Devi Septiani dengan NIM 1401421325, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas suatu fenomena globalisasi yang semakin mendunia, tetapi moral anak bangsa yang jadi taruhannya. Sebelum itu, kenapa sih moral anak bangsa yang menjadi taruhannya? Nah, jadi akhir-akhir ini banyak sekali fenomena kemunduran nilai-nilai moral yang ada pada diri anak bangsa. Anak bangsa menjadi tidak bermoral. Lalu, apa sih yang disebut tidak bermoral itu? Jadi, tidak bermoral atau biasa disebut dengan amoral merupakan suatu tindakan yang tidak mencerminkan adanya nilai di dalam dirinya. Seseorang yang tidak bermoral berarti di dalam hidupnya sudah tidak ada lagi pandangan hidup yang bernilai positif. Padahal nilai moral ini sendiri mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan seseorang, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai moral merupakan sebuah ukuran dari sikap dan perilaku seseorang, entah itu diukur dari sikap baik ataupun buruk dan benar maupun salah. Hal ini merujuk pada pendapat Suseno dalam Ananda 2017. Seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang menunjukkan hilangnya moral seseorang, di mana seseorang terlihat tidak lagi bermoral dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Kemerosotan moral ditandai dengan adanya tindak kejahatan di berbagai wilayah, baik itu hilangnya rasa hormat kepada orang tua, tindak kejahatan maupun perkataan kasar yang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Dan di sini saya akan membahas terkait kemerosotan moral anak bangsa yang disebabkan oleh kemajuan globalisasi yang semakin mendunia. Yang pertama, adanya globalisasi yang didukung dengan kemajuan iptek. Masuknya berbagai jenis kebudayaan baru dari luar negeri dapat dengan mudah diakses melalui kemajuan teknologi. Namun hal ini jika tidak diiringi dengan budaya filterisasi atau saring, maka akan membawa pengaruh yang sangat negatif bagi generasi kita. Fenomena seseorang tidak bermoral sering terjadi akibat mereka lebih suka dengan budaya asing dan meninggalkan budayanya sendiri. Budaya asing tidak sesuai dengan budaya kita. Oleh karena itu, globalisasi membawa dampak positif bagi mereka yang bisa memanfaatkannya, serta membawa dampak negatif bagi mereka yang lalai dan hanyut di dalamnya. Kemajuan alat komunikasi, khususnya handphone, menyebabkan lunturnya moralitas anak bangsa. Akhir-akhir ini banyak sekali fenomena anak yang antisosial, di mana mereka lebih suka menyendiri daripada saling berinteraksi dengan temannya. Banyak sekali anak yang membangkang perintah orang tua, tidak menghormati orang tua, serta menurunkan minat akan kebudayaan yang ada. Hal ini tentunya merupakan suatu fenomena yang menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak bermoral. Kemajuan alat komunikasi, khususnya handphone, membawa dampak begitu besar bagi kehidupan anak remaja. Salah satunya yaitu dampak negatif. Dan dampak negatif ini menyebabkan lunturnya moralitas pada diri anak remaja. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya globalisasi merupakan suatu fenomena kemajuan peradaban manusia yang tidak bisa lagi dihindari.
kemajuan globalisasi ditandai dengan kemajuan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Globalisasi juga membawa dampak yang sangat besar di berbagai bidang dalam kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Dampak ini bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, untuk menghadapi ketidaksiapan arus globalisasi yang membawa dampak negatif, kita sebagai calon generasi muda harus bisa menerapkan beberapa nilai-nilai yang mampu digunakan untuk menangkis berbagai pengaruh negatif dari adanya globalisasi ini. Kemudian, apa saja sih beberapa hal yang bisa menangkis terkait dampak negatif globalisasi tersebut? Nah, di antaranya yang pertama adalah mempelajari serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila mempunyai kedudukan sebagai paradigma yang mempengaruhi pola pikir seseorang, serta sebagai pandangan hidup seseorang dalam menjalani kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dirancang sebagai nilai yang bisa menanamkan ajaran-ajaran moral pada diri anak bangsa. Yang kedua adalah dengan menyaring segala informasi dan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita tahu bahwa tidak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia itu sejalan dengan budaya kita. Oleh karena itu, perlu adanya budaya filterisasi atau saring. Yang ketiga adalah dengan melestarikan kebudayaan dan tradisi asli dari budaya kita. Kita tahu bahwa budaya kita mengandung ajaran-ajaran moral adat istiadat yang tentunya membawa pengaruh positif pada diri kita. Oleh karena itu, budaya ini perlu sekali untuk dilestarikan. Yang ketiga yaitu dengan mempertebal rasa nasionalisme yang tinggi dalam diri kita. Rasa nasionalisme yang tinggi memungkinkan kita tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu atau ajaran baru yang berasal dari luar negeri. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait materi globalisasi yang semakin mendunia, tetapi moral anak bangsa yang dipertaruhkan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.